banyak orang sakit, jadi tetap jaga kesehatan, pola makannya diatur, istirahat yang cukup agar tidak mudah terserang penyakit. Oke, untuk ketua kelas mungkin bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Iya Pak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Lahumul Fatihah. Berdoa selesai. Oke, apa hari ini ada yang tidak masuk? Ada Pak. Ali. Kenapa tidak masuk? Sakit Pak, kemarin badannya panas. Itu ada surat dokter titipan orang tuanya di atas meja guru. Oh iya, kita doakan supaya Ali cepat sembuh dan bisa kumpul lagi ikut pembelajaran bareng. Amin. Sebelum saya mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Anis Hilda Intani, Hadir Pak. Anissa Meli Sriwijayanti, Hadir. Asifatul Husna, Hadir Pak. Eka Putri Namayati, Hadir Pak. Desti Rahayu, Hadir Pak. Ika Aprilia, Hadir Pak. Izatul Iltazati, Hadir Pak. Lucia Farida, Hadir Pak. Maftuha, Hadir Pak. Maulidia Kartika Putri, Hadir Pak. Muhammad Jalaluddin, Hadir Pak. Pimping Aim Farida, Hadir Pak. Siska Maulidatur Rahmah, Hadir. Siti Amelia Aditya, Hadir Pak. Fiska Nur Indah Lestari, Hadir Pak. Bifada Kurniawati, Hadir Pak. Adinda Talia Salsabila, Hadir Pak. Dita Fitriawati, Hadir Pak. Era Nur Rahmania, Hadir Pak. Nabila Syarifah Zakia. Hadir Pak. Pak, saya belum disebut. Oh ya, kelupaan. Nila Dwi. Hadir. Oke, jadi yang tidak masuk hari ini cuma Ali ya. Sebelum pembelajaran dimulai, bangkunya diluruskan terlebih dahulu, terus sampah yang ada di sekitar meja dan bangkunya bisa dibersihkan supaya pembelajarannya lebih enak. Permisi Pak, izin membuang sampah keluar. Ya, Esti, silakan. Oke, sekarang dikeluarkan buku matematikanya. Semuanya ayo kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita pada pagi hari ini masih membahas tentang bab aritmatika sosial. Untuk yang pembelajaran kemarin, apakah ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa? Saya Pak. Ayo Esti, sebutkan. Tara, bruto, sama neto Pak. Oh iya, jadi kemarin kan kita sudah belajar tara, neto, dan bruto. Ada yang masih ingat apa itu tara? Saya Pak. Ayo Siska. Tara adalah berat dari kemasan suatu barang. Untuk mencari tara yaitu selisih berat kotor dan berat bersih. Oke, sudah benar jawaban dari Siska. Sekarang ada yang bisa menyebutkan tentang neto? Saya Pak. Ayo kita silakan. Neto adalah berat bersih, yang mana dihitungnya hanya berat dari isinya saja tanpa menghitung bungkusnya. Oke, pembahasan dari kita sudah benar. Yang terakhir adalah bruto. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Ayo Piping. Bruto adalah berat kotor, yakni gabungan antara neto dengan tara. Ya, sudah. Berarti semua masih ingat ya tentang materi pembelajaran kita yang kemarin. Nah, karena bab yang sekarang itu masih terkait tentang aritmatika sosial, sekarang yang kita pelajari untuk hari ini adalah tentang harga penjualan, harga pembelian, presentase untung rugi, rabat atau diskon, dan juga bunga tunggal.
Indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menguraikan nilai suatu barang, harga penjualan dan harga pembelian. Yang kedua, menghitung presentase untung dan rugi. Yang ketiga, menjelaskan rabat atau diskon. Yang keempat, merincikan besar nilai bunga tunggal. Yang terakhir, menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai suatu barang, harga penjualan, harga pembelian, presentase untung rugi, rabat atau diskon, dan bunga tunggal. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari materi matematika sosial melalui pengamatan, tanya jawab, dan penugasan individu, siswa diharap mampu. Pertama, siswa dapat menguraikan nilai suatu barang, harga penjualan, dan harga pembelian. Yang kedua, siswa dapat menghitung presentase untung dan rugi yang diberikan dalam suatu transaksi perdagangan. Yang ketiga, siswa dapat menghitung permasalahan soal terkait rabat atau diskon. Yang keempat, siswa dapat merinci besar nilai bunga tunggal. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai suatu barang, harga penjualan, harga pembelian, presentase untung rugi, rabat atau diskon, dan bunga tunggal. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini terkait untung, rugi, rabat, dan diskon. Di sini di slide ini kan saya punya 3 gambar, ya, gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Siapa yang bisa mendeskripsikan apa tentang itu gambar 1? Saya, Pak. Ayo, Molgia. Pada gambar 1 terletak tulisan diskon 70%. Biasanya kalau saya pergi ke mall sering melihat tulisan seperti itu, Pak. Ya, sudah benar. Oke, selanjutnya yang gambar 2, siapa yang bisa mendeskripsikan? Saya, Pak. Ayo, Meli, silakan. Di gambar 2 itu terdapat diskon 60% dan juga potongan hingga 25.000 untuk pembelian minimal 40.000. Oke, sudah benar. Yang kemudian yang terakhir, gambar 3, siapa yang bisa menunjukkan? Saya, Pak. Di gambar 3 itu biasanya sering kita jumpai di toko swalayan, yaitu terdapat promo beli 2 gratis 1. Oke, sudah benar. Jadi dari ketiga gambar tersebut itu sama-sama menjelaskan atau mendeskripsikan tentang diskon. Mulai dari gambar 1 yang diskon yang berada di mall atau pusat perbelanjaan, yang kemudian gambar 2 diskon Shopee Food, yang kemudian yang terakhir adalah pamflet atau brosur diskon dari Alfamart. Baik anak-anak, yang selanjutnya, selain ini kan sudah mendeskripsikan tentang diskon, selanjutnya ada yang namanya untung dan juga rugi. Siapa di sini yang bisa menyebutkan tentang untung? Saya, Pak. Ya, Mel, silakan. Untung merupakan keadaan di mana harga jual lebih besar dibandingkan dengan harga beli. Oke, sudah benar. Jawaban dari Amel. Pak, Ada mau ucap? saya mau izin ke belakang sebentar, Pak. Iya, silakan. Makasih, Pak. Ya. Oke, berarti semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan untung dan juga rugi. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi, yaitu bagaimana cara kita menghitung untung dan juga rugi. Yang pertama, cara untuk menghitung untung. Nah, itu bisa dilihat untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kemudian harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. Kemudian Waalaikumsalam.
persentase keuntungan sama dengan untung dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, ini saya punya contoh soal terkait dengan untung. Ayo Ica, dibaca soalnya. Soal 1, seorang pedagang membeli 1 dus teh gelas yang berisi 24 gelas dengan harga Rp18.000. Teh gelas tersebut dijual lagi dengan harga Rp1.000 per gelas. Berapa keuntungan dan persentase keuntungan yang diperoleh? Sudah, Pak. Nah, di soal itu kan ditanyakan berapa keuntungan dan persentase keuntungan yang diperoleh. Nah, cara menghitungnya itu yang pertama kita cari dulu yang diketahui mana saja. Ketahui. Yang pertama, harga pembelian. Harga pembelian. Harga pembeliannya itu berapa? 18.000. Ya. 18.000. Ya. Kemudian harga penjualan. Berapa untuk harga penjualannya? 1.000 per gelas. Harga penjualannya kan untuk per gelasnya 1.000. Di situ dijual berapa gelas? 24. Berarti 24 dikali 1.000. 1.000. Hasilnya berapa? 24.000. 24.000. Kemudian ditanya, itu yang di soalnya yang ditanyakan yang apa? Terkait apa? Keuntungan dan persentase keuntungan. Ya, keuntungan. Dan keuntungan. Gimana cara mengerjakannya? Jawab. Jawab. Yang pertama, kita cari dulu keuntungannya. Tadi di slide yang sebelumnya keuntungan itu cara menghitungnya rumusnya apa? Harga jual Untung sama dengan Harga jual dikurangi harga beli. Nah, di situ harga jualnya berapa? 24.000. Harga jualnya kan 24.000 dikurangi dengan harga belinya berapa? 18.000. 18.000. 24.000 dikurangi 18.000 atau berapa hasilnya? 6.000. 6.000 rupiah. Jadi keuntungan dari penjualan 24 gelas itu adalah 6.000. Yang selanjutnya kita mencari tentang presentase keuntungan. Presentase keuntungan tadi rumusnya seperti apa? Presentase keuntungan. Cara menghitung presentase keuntungan itu gimana?
Harga belinya berapa? 18.000. 18.000 dikali dengan 100%. Berapa ini hasilnya? 6.000 per 18.000 dikali 100%. 33,33%. Hasilnya adalah 33,3%. Oke, sudah. Untuk yang contoh soal terkait dengan untung. Oke, itu sudah sama ya untuk penyelesaian yang ada di papan tulis yang saya tuliskan tadi dengan yang di slide PPT ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian rugi. Rugi adalah sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Untuk cara menghitung presentase kerugian adalah rugi dibagi harga beli dikali 100%. Jadi rumus untuk menghitung rugi ini hampir sama seperti yang tadi yang rumus menghitung untung. Bedanya kalau di rugi ini harga belinya yang lebih besar daripada harga jual. Untuk contoh soalnya bisa tolong dibaca, Mbak Uka. Seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya 760.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga 72.000 per ekor. Berapa rupiahkah kerugian dan persentase kerugian yang diperoleh? Oke. Untuk penyelesaian soalnya, pertama-tama kita mencari dulu yang diketahui. Yang diketahui di situ kan ada harga pembelian, harga penjualan. Harga pembeliannya tadi berapa? 760.000. Kemudian harga penjualannya 72.000 per ekor. harga penjualannya 72.000 per ekor. Karena yang dijual 10 ekor berarti 72.000 dikali 10 hasilnya 720.000. Karena itu kan harga pembelian jauh lebih besar dari harga penjualan, maka itu kan berarti pedagang ini dikatakan rugi. Nah, cara menghitung ruginya adalah harga beli dikurangi harga jual. Di situ harga belinya kan 760 dikurangi 720. 760 dikurangi 720 berapa? 40.000. Jadi kerugiannya itu sebesar 40.000. Kemudian presentase kerugiannya yaitu rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, itu kan dimasukkan ruginya tadi kan hasilnya 40.000 dibagi dengan harga belinya 760.000 dikali 100%, hasilnya adalah 5,26%. Jadi kerugian yang diperoleh pedagang tersebut adalah 40.000 dengan presentase kerugian senilai 5,26%. Lanjut, yang selanjutnya yaitu pengertian rabat atau diskon. Di gambar yang pertama tadi yang saya tunjukkan itu kan contoh sebuah diskon, mulai dari diskon dari pusat perbelanjaan, diskon makanan sampai diskon minimarket. Nah, cara menghitung rabat atau diskon ini seperti apa? Cara menghitungnya adalah harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Dengan harga bersih adalah harga jual setelah dipotong diskon, sedangkan harga kotor adalah harga jual sebelum dipotong diskon.
ada contoh soal terkait dengan diskon. Esti, ayo baca contoh soalnya. Di salah satu toko swalayan memberikan potongan harga sebesar 20% untuk setiap pembelian barang yang ada. Nina membeli sebuah kaos seharga Rp180.000. Hitunglah jumlah uang yang dibayarkan Nina. Oke, terima kasih Esti. Oke, dari soal tersebut kan kita dapat mengetahui bahwa Nina belanja di toko kemudian mendapatkan diskon sebesar 20%. Nah, cara menghitung diskonnya itu seperti apa? Pertama, bisa diperhatikan slide yang di depan. Yang pertama-tama yang diketahui dari soal tersebut apa saja? Yang pertama, diskonnya senilai berapa? 20%. Kemudian harga awalnya 120. Nah, kemudian berapa yang ditanyakan adalah berapa uang yang dibayarkan oleh Nina setelah mendapatkan diskon 20% tersebut. Nah, cara mengerjakannya yaitu uang yang dibayar sama dengan harga awal dikurangi harga diskon. Nah, harga diskon itu seperti apa? Harga diskon adalah harga awal dikali dengan diskon. Jadi kalau dimasukkan angkanya berarti harga awalnya tadi berapa? 180.000 harga diskon. Harga diskonnya berapa? Karena harga awal dikali diskon berarti harga diskonnya 180.000 dikali dengan 20%. 180.000 dikurangi dengan 20% dari 180.000 itu berapa? 36.000. Jadi 180.000 dikurangi dengan 36.000 sama dengan 144.000. Jadi jumlah uang yang dibayarkan Nina adalah 144.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah bunga tunggal. Bunga tunggal ini apa? Bunga tunggal adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak meminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Jadi kalau kita minjam uang ke bank atau membayar cicilan di bank kan itu setiap tahun atau setiap bulannya kan ada yang namanya bunga. Nah, cara menghitung bunga itu adalah kalau bunga 1 tahun sama dengan menghitungnya persen bunga dikali dengan modal. Kalau bunga B bulan sama dengan B per 12 dikali persen bunga dikali modal. Dan B di sini itu maksudnya setiap bulan. Jadi kalau bunga 3 bulan berarti B-nya itu diganti dengan 3. Itu seterusnya. Ya, langsung masuk ke contoh soalnya. Ping-ping, tolong dibacakan contoh soalnya. Tentukan bunga tunggal pada kondisi seperti berikut. Modal 5 juta selama 1 tahun dengan bunga tunggalnya sebesar 4%. Maka berapa bunga yang didapatkan setelah 1 tahun? Oke, terima kasih Ping-ping. Untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama kita cari apa dulu yang diketahui. Di situ dari soalnya apa yang diketahui? Modal. Waktu. Kemudian Modalnya tadi berapa? 5 juta. Waktunya 1 tahun. Kemudian bunga tunggalnya 4%. Di soal tadi kan ditanyakan bunga selama 1 tahun. Cara menyelesaikannya gimana? Bunga 1 tahun itu sama dengan persen bunga dikali modal. Jadi 4% dikali dengan 5 juta. 4% dikali 5 juta itu berapa? 2 juta.
tahun adalah 200.000 rupiah. Oke, sudah selesai ya dari 4 materi tadi, mulai dari untung, rugi, rabat atau diskon, kemudian yang terakhir bunga. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Nah, itu kan saya punya 4 soal. Nah, saya minta tolong untuk perwakilan 4 anak maju ke depan untuk mengerjakan. Dan yang lain nanti tetap mengerjakan di bukunya masing-masing. Karena tadi sudah paham semua ya, saya berikan latihan soal. Nah, ini kan ada 4 soal. Sekarang bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ayo, segera dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah Pak. Masih ada yang belum? Sudah Pak. Saya sudah. Ayo, kurang berapa yang belum? Sudah, Sudah selesai semua? Oke, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mengerjakan? Ayo, Viva, Fiska, Amel sama Puput. Viva soal nomor 1, Fiska nomor 2, Amel nomor 3, Puput nomor 4. Ayo maju ke depan. Ya, jawaban dari Viva sama Fiska sudah benar. Jawaban yang lain apakah sama seperti jawaban Fiska sama Viva? Sama. Berarti semuanya sudah paham ya? Iya. Sekarang yang nomor 3 sama 4, Puput sama Amel. Ayo maju, dituliskan ke depan. Iki lho tek. Jadi untuk jawaban nomor 3 dan 4 dari Amel dan juga Puput ini sudah benar, hasilnya juga benar, caranya juga sudah benar. Yang lain apakah sama semua? Sama. Berarti semua sudah paham ya untuk menghitung untung, rugi,
B bulan. Karena ini semua sudah paham materinya, sekarang saya kasih tugas kelompok. Untuk pembagian kelompoknya itu 4 kelompok, berhitung mulai dari Sila. Ayo Sila berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ayo sekarang duduk kumpul kelompoknya. Kelompok 1 di depan sini, kelompok 2 di belakangnya kelompok 1, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakangnya kelompok 3. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang saya akan membagikan LKS-nya. Oke, bisa diperhatikan dulu LKS-nya. Ayo coba diperhatikan di LKS. Itu kan ada 4 jenis masalah yang berbeda. Coba kalian sebutkan masalah apa saja yang ada di situ. Yang pertama, masalah apa? Saya Pak. Ayo buka. Yang pertama, masalahnya adalah menentukan keuntungan yang diperoleh pedagang beras dengan mencampurkan 2 macam beras yang berbeda dan harga yang beda. Oke, benar. Jawaban dari K. Selanjutnya, permasalahan di soal nomor 2. Ayo. Saya, Pak. Ayo Usna. Yang kedua itu seorang pedagang buah yang telah menjual kembali buahnya dengan harga yang berbeda, akan tetapi ada beberapa buah yang sudah busuk. Jadi kemungkinan pedagang itu mengalami kerugian dan kita diminta untuk mencari berapa kerugian yang diperoleh. Ya, sudah benar. Sekarang soal yang nomor 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ayo, Bismillah. Untuk permasalahan pada soal nomor 3 itu menentukan berapa biaya yang harus dibayar ketika kaos mendapatkan diskon 20% dan barang lainnya yaitu 15%. Ya, sudah benar. Kemudian soal yang terakhir, soal yang nomor 4. Saya Pak. Ayo, silakan, Pak. Yang keempat, mengenai masalah bunga yang akan diterima Pak Sabar setelah beliau tabung di bank selama 3 bulan dengan bunga 11% per tahun. Ya, sudah benar. Jadi masalah-masalah tadi itu yang harus kalian cari penyelesaiannya. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi untuk mencari penyelesaian dari keempat masalah tersebut. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Ada Pak di permasalahan nomor 2. Ya, silakan kelompok 3. Ya, di situ kan pedagang awalnya membeli buah durian sebanyak 100 buah. Kemudian buah tersebut dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dan harga tersebut juga disesuaikan dengan bayinya buah. Kemudian juga ada buah yang busuk. Nah, untuk mengetahui kerugiannya, apakah kita harus menghitung terlebih dahulu buah yang busuk, Pak? Oke, saya tampung dulu pertanyaan dari kelompok 3 ya. Sekarang apa dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada, Pak. Ayo silakan kelompok 4. Ada di permasalahan yang nomor 3. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah kita harus menghitung satu persatu dulu harga barang yang dibeli dan diskon yang diberikan? Seperti kita menghitung harga kaos yang didiskon 20%. Oke, apakah dari kelompok yang lain ada yang bertanya lagi? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Oke, saya akan menjelaskan dari pertanyaannya kelompok 3 terlebih dahulu. Ayo semuanya diperhatikan soal nomor 2.
bisa dilihat di soal nomor 2 itu kan sudah ada informasi terkait buah yang busuk itu ada berapa. Jadi kalian tidak perlu menghitung buah yang busuk itu ada berapa. Jadi kalian cukup menghitung apa yang disebutkan soal tersebut. Sudah paham? Sekarang pertanyaan dari kelompok 4 yang untuk soal nomor 3. Diperhatikan soal nomor 3. Kalian kan bisa melihat contoh yang ada di buku. Di situ masalahnya hampir sama, cuma ada beberapa yang kalian harus cari terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya. Jadi bukan langsung dihitung harga barang dan diskon yang diberikan. Jadi caranya hampir mirip sama dengan yang di buku. Jadi bukunya bisa dilihat sebagai referensi, cuma untuk cara menghitungnya sedikit berbeda. Sudah paham? Kalau begitu bisa segera untuk dimulai diskusinya. Saya memberikan waktu berdiskusi 25 menit. Kalau nanti dengan diskusi ada yang tidak paham, salah satu anggota kelompoknya kalau mau bertanya angkat tangan terlebih dahulu dan menyebutkan namanya. Oke, bisa dimulai untuk diskusinya. Oke, Pak. Pak, Mana? Kelompok 2. ini gimana Pak? Kan ada di diskon ini kan 20 per 100 dikali 75.000 ditambah 15 per 100 dikali 90.000. Nah ini 20 ditambah 15 dulu atau langsung dikali atau gimana Pak? Kalau perhitungan itu ada tambahan, kekurangan, perkalian itu yang didahulukan, yang perkalian terlebih dahulu. Jadi kalau ini kan 20 per 100 dikalikan dengan 75.000, jadi ini dikurung. Kemudian ditambahkan dengan 15 per 100 dikali 90. Ini. Jadi yang perkaliannya yang didahulukan. Jadi menghitungnya ini dikali ini dikali ini, kemudian hasil dari perkaliannya yang ditambahkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Gimana kelompok 4? Pak, ini tanya Pak, yang soal nomor 4. Apakah rumusnya bunga sama dengan B dibagi 12 dikali persen bunga dikali dengan modal, Pak? Ya, rumusnya sudah benar. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja nilainya ke dalam rumusnya itu, kemudian dihitung dan ketemu hasilnya. Oh iya ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Sekarang waktu berdiskusi kalian sudah habis. Nanti dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 1, kelompok 2 mempresentasikan soal nomor 2, kelompok 3 mempresentasikan soal nomor 3, kelompok 4 mempresentasikan soal nomor 4. Untuk yang sekarang maju pertama itu kelompok 1. Soal nomor 1, ayo silakan kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya.
1 bisa dibuka dulu untuk presentasinya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miming Farida dan teman saya Miladi Ramadhani, Saya Ika Aprika Wulandari. Saya Asimatul Husna. Dan saya Izatul Tazari. Oke, langsung saja akan dituliskan oleh teman saya, Husna. Oke teman-teman, dari nomor 1 kami akan menjelaskan. Yang dari nomor 1 kan yang diketahui yaitu beras 1 itu 60 kilo dengan harga beras 1 yaitu 7.200 per kilo. Untuk beras 2 yaitu 40 kilo dengan harga beras kedua yaitu 7.800 per kilo. Yang ditanya di sini yaitu berapakah keuntungan pedagang? Kita mencari harga belinya dulu, yaitu dengan mengkali banyaknya jumlah beras 1 dikali dengan harga beras 1 per kilonya dijumlah dengan banyaknya beras 2 dikali dengan harga beras 2 per kilonya. Lalu kita jumlah yaitu ketemunya 736.000 rupiah. Untuk harga penjualannya yaitu 60 ditambah 40 yaitu banyaknya beras 1 tambah banyaknya beras 2 dikali dengan 7.800. Ketemunya yaitu 100 ditambah apa tidak? Ini kan dikali 7.800 jadinya 780.000 rupiah. Sedangkan keuntungan yaitu harga jual dikurangi dengan harga beli yaitu 780.000 rupiah dikurangi dengan 736.000 rupiah. Jadi keuntungan pedagang di kasus nomor 1 ini yaitu 44.000 rupiah. Sudah Pak? Oke, gimana dari kelompok yang lain? Apakah sudah sama seperti jawaban dari kelompok 1? Apakah ada yang berbeda? Sama. Oke, kalau sudah sama semua, kelompok 1 bisa ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Untuk presentasi yang selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu kelompok 3. Ayo kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mencoba mengerjakan nomor 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Ibu Batasari dan rekan saya. Nama saya Mahfuha. Nama saya Muhammadiya Ketika Putri. Nama saya Anisida Inani. Langsung saja, soal dan jawabannya akan dituliskan oleh Anis.
teman-teman, dari nomor 3, dari soal nomor 3 diketahui harga kaosnya yaitu sebesar 75.000 dengan diskon 20%. Kemudian harga tasnya 90.000 dengan diskon 15%. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa rupiah Levi harus membayar kaos dan tas. Harga satu kaos dan harga satu tas dijumlahkan yaitu 75.000 ditambah 90.000 yaitu 165.000. Kemudian diskon yaitu 20%, 20/100 dikali harga 75.000 ditambahkan 15%, 15/100 dikali harga 90.000. 20/100 dikali 75.000 yaitu Rp 15.000. Kemudian 15/100 dari kali 90.000 yaitu Rp 13.500. Kemudian dijumlahkan 15.000 ditambah 13.500 yaitu sama dengan 28.500. Jadi yang harus dibayar Levi yaitu 165.000 dikurangi 28.500 yaitu sebesar 135.500. Sudah, Pak. Oke, untuk kelompok lain apa ada jawaban yang beda? Ada, Pak. Mungkin bisa dituliskan kelompok 4 jawaban yang berbeda. Oh iya. Benar, Pak. Sudah jawaban dari kelompok 4. Oke, jadi untuk nomor 3 ini kan ada 2 jawaban yang berbeda. Satu dari kelompok 3 dan satu dari kelompok 4. Ini kan cara yang digunakan sama dari kelompok 3 dan juga 4, tapi hasilnya hasil akhirnya berbeda. Kita perhatikan di kelompok nomor 3 dulu. Di situ kan untuk 20% itu dikalikan dengan 75.000, kemudian ditambahkan dengan 15% dikalikan dengan 90.000. Sedangkan untuk di jawaban kelompok 4 itu kan persenannya itu kan langsung ditambah, jadi 20 ditambah 15 hasilnya kan 35%. Kemudian dikali dengan harga kaos 1 dan tas dikali dengan 165.000 hasilnya 57.750. Dalam matematika itu kan dalam perhitungan ketika ada penjumlahan dan perkalian itu yang terlebih didahulukan itu kan yang perkalian. Jadi jawaban yang benar itu jawaban dari kelompok 3 yang dikalikan terlebih dahulu, yang 20% dikalikan dengan 75, kemudian 15% dikalikan dengan 90, kemudian setelah dikalikan baru hasilnya nanti ditambah. Jadi 15 ditambah dengan 13.500 hasilnya adalah 28.500. Jadi untuk yang jawaban soal nomor 3 yang benar adalah jawaban dari kelompok 3. Untuk kelompok 4 caranya sudah benar, tapi mungkin agak sedikit salah ya di perhitungannya, jadi bisa dibenarkan melihat contoh dari pengerjaan dari kelompok nomor 3. Beri aplausnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Pak, berarti ini nggak bisa dibalik ya? Enggak, bukan tidak bisa dibalik. Kalau dalam perhitungan itu kan penjumlahan dan perkalian itu bisa dibalik karena keduanya berlaku sifat asosiatif. Tapi ketika dalam satu perhitungan itu ada penjumlahan dan perkalian, yang didahulukan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi semisal contoh 15
dikali dengan 3 ditambah dengan 2. Itu 15 dikali 3 dulu, kemudian baru ditambahkan dengan 2, bukan 2 ditambahkan 3 dulu kemudian dikalikan 15. Jadi yang didahulukan adalah yang perkaliannya dulu. Itu juga berlaku untuk pembagian. Jadi kalau ada pertambahan terus ada pembagian yang didahulukan, pembagiannya dulu. Seperti itu. Silakan ditutup kelompok 3 dan saya bisa duduk kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasi selanjutnya soal nomor 2 yaitu kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami nomor 2. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Dameati. Saya Siti Amelia Julia. Saya Nisana Istri Wijayati. Saya Rifana Mulyawati. Oke, langsung saja akan ditulis oleh Diva. Oke, untuk presentasi yang selanjutnya soal nomor 4 yaitu kelompok 4. Ayo kelompok 4 silakan maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mengerjakan soal yang nomor 4. Pertama-tama perkenalan dulu, saya sendiri Muhammad Jaludin dan teman saya dan langsung akan dituliskan oleh Istri Rahayu. Oke, setiap kelompoknya sudah maju ke depan dan presentasi. Mulai dari kelompok 1 sampai 4 tadi presentasinya sudah bagus. Dioplos dulu. Kan tadi untuk nilai kelompok dan sudah saya ambil. Sekarang saya akan mengambil dari nilai secara individu. Jadi saya akan memberikan soal tes tertulis. Ini sudah saya lakukan soal. Minta tolong dibagikan ke teman-temannya. Sudah dapat soalnya semua? Sudah. Untuk waktu pengerjaannya itu 30 menit. Tidak boleh mencontek temannya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo segera dikerjakan. Ya, Pak. Waktunya ini sudah kurang 5 menit. Silakan dicek soalnya dan juga jawabannya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan.
waktunya sudah habis. Ayo, yang lain segera dikumpulkan. Oke, bagaimana untuk pembelajaran pada hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kita hari ini kan sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung rugi, menghitung untung, terus bunga dan juga diskon. Nah, sekarang saya mau tanya ke Luca. Bagaimana cara menghitung untung? Untung itu harga jual dikurangi harga beli, Pak. Oke, sudah benar. Yang selanjutnya yaitu cara menghitung rugi. Ayo, Mila. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual, Pak. Ya, benar. Jawaban dari Mila. Jadi, untung itu adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Sedangkan untuk rugi adalah kebalikannya, yaitu harga beli dikurangi dengan harga jual. Kemudian cara menghitung bunga yaitu dengan persen bunga dikalikan dengan modal. Kemudian jika waktunya diketahui berapa bulan, berarti B bulan per 12 dikali dengan persen bunga dikalikan dengan modal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan PR kepada kalian. PR-nya itu halaman 156 latihan 1, dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya kita nanti akan membahas tentang pajak dan juga bunga. Jadi kalian pelajari terlebih dahulu tentang pajak dan bunga. Gimana, untuk tugasnya sudah jelas? Jelas. Oke, jika sudah jelas, saya akan tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi